Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Terik Putih Alahar, kelas 5 SDIT Madani, Kota Payakumbuh. Nah, kali ini Terik akan bercerita tentang pahlawan dan idola Terik loh. Dan sekarang Terik udah ada di rumahnya dengan judul Cahaya dari Minangkabau. Dengarkan ya teman-teman. Pada tahun 1902, tepatnya 12 Agustus, di Bukit Tinggi, lahirlah seorang anak lelaki yang diharapkan dari seorang ibu yang bernama Siti Salehah dan sang ayah yang bernama Muhammad Jamil. Lahir di rumah sang kakek yang bertingkat 2 dan pekarangannya yang sangat luas. Anak tersebut diberi nama Muhammad Attar. Karena juga belum bisa menyebutkan namanya, akhirnya diganti dengan nama Muhammad Hatta. Setelah umur 7 bulan, sang ayah tercinta meninggal dunia. Semuanya jadi sedih, meski Hatta kecil belum tahu apa-apa. Dari kecil, Hatta diajarkan ilmu agama, dan itu menjadi dasar dari ilmu yang lainnya. Hatta kecil tidak begitu menonjol dalam bidang akademis, tapi karena ia rajin membaca buku, pemikirannya berkembang pesat. Teman-teman, di usia remaja pada umur 15 tahun, ia merintis karir sebagai aktivis organisasi, yaitu sebagai bendahara di Jong, Sumatera. Kejujuran dan kegemarannya membaca mengantarkannya ke organisasi yang lebih besar di Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Bulan November pada tahun 1932, setelah ia pulang menempuh pendidikan di Rotterdam, Belanda, Bung Hatta bertemu Bung Karno untuk pertama kalinya. Mereka dipertautkan alam, berjuang bersama untuk melawan penjajahan. Bung, ini tak bisa dibiarkan. Pemuda dan rakyat Indonesia harus bersatu untuk melawan Belanda, ujar Bung Hatta. Bersama Bung Karno, Bung Hatta melakukan pergerakan. Tapi sayangnya itu tercium oleh Belanda dan mereka tidak menyukainya. Semangat Bung Hatta meluap-luap. Ia tak bisa dibungkam. Sederet tulisannya menggoyangkan kekuasaan Belanda yang telah berabad-abad menjajah Indonesia. Tanggal 26 Februari 1934, kolonial Belanda menangkap Bung Hatta, Syahrir, dan aktivis yang lain. Di penjara, Bung Hatta hanya tidur di lantai tanpa diberikan alas. Setelah beberapa bulan, Bung Hatta dipindahkan ke Digul, Papua. Digul adalah tempat pembuangan politik yang paling kejam. Di sana dipenuhi nyamuk malaria dan sungainya dipenuhi buaya. Tak masalah jika aku di penjara, tapi aku ingin di penjara bersama buku. Dengan buku aku bisa bebas, ungkap Bung Hatta. Pada tahun
1942, Bung Hatta dipindahkan kembali ke Jakarta. Ia kembali melakukan perjuangan menyusun kerangka kemerdekaan Indonesia bersama yang lainnya. Tepat 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Sorak gembira seluruh rakyat Indonesia. Kesederhanaannya, kegigihannya, dan rajin dalam membaca buku wajib kita teladani ya teman-teman. Terima kasih Bung Hatta atas jasa-jasamu. Damailah di sana Bung, kami bangga padamu. Sekian dulu ya cerita dari Terik. Oh iya, kita bisa loh menjadi seperti Bung Hatta. Tapi kita harus rajin membaca buku dan tidak bermalas-malasan. Salam literasi. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.